Yo, malam geng. Yo, malam. Nah, sebelumnya gue sih sorry banget buat kalian gak sempat bilang dari awal kalau kita bakal pindah tempat nongkrong lagi. Karena bagi gue di tempat sana emang bener di bagian dari kita ada yang punya rumah di daerah sana. Cuman kayaknya kita kurang cocok di sana karena gue sempat lihat ada beberapa orang. Bukan kita takut sama mereka ya, tapi mereka ngusir kita karena itu bagian dari blok mereka. Karena gue nggak mau saat ini kita nggak punya apa-apa, atau nggak mau gue nggak mau kita berurusan sama orang-orang yang udah punya strap dan lain-lain lah. Nah, makanya gue ngumpulin kalian buat malam ini di sini. Sekarang tempat ini jadi tempat tongkrongan kita yang baru. Terus gue bakal bahas tentang yang eh, apa namanya kerjaan kita ke depannya lah. Terus bisnis apa yang bakal kita lakuin, hal-hal apa yang bakal kita lakuin. Mungkin kalian ada bakal nanya gitu apa, nanya-nanya tentang apa gitulah. Coba silakan, siapa aja mau nanya. Halo. Kita kan kelompok baru kan di sini. Betul, Uh, exactly. uh, Kedepannya kita bakalan berbisnis sama siapa untuk masalah apa? Kayak apa yang lo bilang tadi strap tuh. Sebenarnya gue udah punya beberapa orang buat koneksi, kayak kita dapetin Sinte, Marjuana. Kalau Marjuana kan pasti nanti kita bakal produksi juga. Tapi untuk saat ini kita nggak bakal bisa produksi karena ya bisa dibilang kita nggak punya apa-apa lah. Jadi mungkin untuk strap atau persenjataan dan lain-lain itu udah mungkin gue udah bakal pikirin. Yang kalian tahu kan dulu kan kita pernah bisnis sama orang. Uh-huh. Terus nanti kita bakal coba bisnis bareng mereka lagi karena gue punya beberapa orang-orang yang ada di sana yang gue kenal. Jadi nanti kita bakal apa namanya berbisnis bareng mereka. Cuman yang kitanya dulu yang terlalu banget eh, terlalu disuruh-suruh, kedepannya kita bakal kayak gitu lagi. Setiap kalau mereka suruh harus ada imbalannya. Jadi kedepannya kita bakal berbisnis bareng mereka. Kita bakal coba cari keuntungan dari mereka aja lah. Terus untuk kalau kalian tanya apa namanya baju hangat atau Kevlar, itu kita bakal cari orang-orang. Kita juga pasti kalau kita berbisnis sama orang-orang Sanpiro, pasti mereka punya bisnis orang kartel juga. Jadi untuk Kevlar atau baju hangat itu udah gampang lah. Mungkin kita bakal cari orang-orang lain lagi. Terus untuk Sinte itu tuh nanti kita cari orang kartel juga. Untuk soal marijuana atau ganja-ganja itu mungkin untuk sekarang kita nggak bakal bisa produksi dulu karena belum ada bahan-bahannya. Jadi kedepannya nih, gue minta tolong sama kalian. Kalian kalau bisa cari orang-orang atau enggak kalian sendiri, kayak ada plastik atau gitu-gitu tuh kalian simpan, jangan dibuang. Itu tuh berguna banget buat kita ngolah marijuana ke ngolah daun ganja ke marijuana. Jadi kedepannya kita bakal berbisnis dan atau mengedarkan barang-barang terlarang di kota. Pokoknya kedepannya tuh kita bakal lebih menggila lah daripada waktu kita yang lama. Geng, coba ada yang mau nanya lagi nggak? Ya mungkin dari gua ini, kalau dari gua ini kan yang kayak tadi lu bilang soal bisnis. Kalau soal bisnis kan udah kita sampingkan dulu. Nah, soal konflik mungkin kedepannya ya, kita kan belum resmi banget, belum ada persediaan. Hal apa yang harus mungkin kita hindari mungkin ya, selain polisi atau konflik kemanapun, mungkin lu bisa jelasin kayak kita. Nah, betul tuh kata Jackson. Kedepannya, ini kan sekarang kan kita ini kan bener-bener pure baru banget ya. Jadi kita mungkin gak bakal dulu konflik atau ada permasalahan atau apapun. Yang kayak tadi awal tadi gue bilang, ada orang yang ngusir gue pada saat kalian udah tidur. Gue coba begadang, terus ada yang datang ngusir gue. Katanya itu belum mereka. Itu kita bukan berarti takut, bukan kita berarti gak berani lawan. Tapi gue lihat itu mereka dengan menggunakan strap atau senjata api. Sedangkan kita apa? Masih tangan kosong. Makanya kedepannya kita bakal jangan sampai dulu kita berkonflik dengan kelompok-kelompok yang kalian tahu yang ada di Kota Los Santos ini. Jadi kedepannya tuh kalau sampai kita udah bisnis apa namanya marijuana kita udah lancar, terus kita udah dapat supply strap atau persenjataan ilegal,
Itu siapapun yang di kota yang coba ngalangin jalan kita buat naik, kita lawan. Maupun itu polisi, MC, kartel, maupun gangster, kita lawan. Kecuali mafia. Kalau mafia kayaknya gua angkat tangan, karena mereka tuh udah orang-orang kalangan atas. Jadi gitu sih. Apalagi ada lagi nggak sih guys pertanyaan yang mau kalian tanyain? Oke, mungkin bisnis mungkin lu mau lanjutin apa gimana? Perihal Buat bisnis mungkin bisnis bisa ya. lo jelasin lagi Cek, lebih detailnya. Nih buat bisnis nih, yang biar lebih detail lagi. Kedepannya nih bisnis kita bakal ngedarin marijuana atau obat-obatan terlarang. Karena yang gue lihat dengan mata kepala gue sendiri pada saat kalian itu lagi berpecah-pecah di berbagai tempat, gue lihat pakai mata kepala gue sendiri bahwa orang-orang di Los Santos ini beberapa sebagian udah kecanduan obat-obat terlarang. Dan juga gue udah pernah coba obat-obat terlarang dari berbagai kelompok kriminal. Cuman yang gue rasain pakai obat-obat terlarang itu mungkin kurang masuk atau enggak kurang enak. Itu terlalu inilah ringan lah bisa dibilang. Jadi kedepannya gue ingin kita bikin obat-obat terlarang berkualitas. Dan juga karena kan orang kan kerja kan ada harga ada kualitas dong. Jadi kedepannya gue bakal coba bikin obat-obat terlarang yang kita produksi itu berkualitas dan juga harga tinggi. Dan itu kita nggak bakal coba cuman edarin di pinggiran-pinggiran kota doang. Kita bakal coba edarin sampai di Las Venturas maupun Santero. Jadi itu pokoknya intinya kedepannya kalau kita udah punya resource yang cukup, kita bakal edarin marijuana. Dan kalau kalian tanya marijuana itu dapat dari mana, itu gampang. Itu kita bisa cari orang buat nyuplai daun ganja ke kita. Untuk soal plastik itu gampang, kita bisa cari bareng-bareng. Ada lagi gak nih? Oke, Rio, mungkin ada dari Rio mungkin. Berarti mungkin itu aja, jadi intinya berarti kalau misalkan kalau ada konflik di daerah kita mungkin kita bisa kosongkan tempat kita dulu untuk sementara ya, betul nggak? Sambil menunggu ini konfliknya reda gitu. Bisa dibilang kayak gitu. Nah, salah satu nih, kalau misalkan kalian juga bertanya-tanya tentang struktur-struktur lengkap yang ada di dalam keluarga atau kelompok kita ini, kayaknya gue bakal jawab sekarang. Untuk orang yang paling tinggi atau OG bisa dibilang original gangster, kita punya satu di sini. Untuk kedepannya ya, untuk kedepannya gue nggak tahu, tapi untuk saat ini kita masih punya satu, karena kita belum ada kepastian. Di situ kita punya West atau Trayvon Davis. Nah untuk di bawah-bawahnya itu gue nggak tahu kedepannya gimana. Jadi kedepannya kita mungkin bakal lihat, kita bakal susun strukturnya lah. Bisa dibilang struktur ini tuh bakal bisa kapan saja berubah. Jadi kedepannya gue mau di orang-orang yang di samping-samping gue yang udah gue rangkul ini, gue minta tolong buat sama kalian. Kedepannya janganlah sampai orang-orang yang gue lihat pakai mata kepala gue sendiri pergi satu persatu tanpa ada jejak sedikit pun. Apalagi kan mengkhianati kelompok ini itu. Betul. Nah mungkin ada apa lagi guys pertanyaan untuk ke ladies bisa nanya apa gitu tentang kalian aktivitasnya kayak gimana, harus gimana gitu. Iya ya udah cukup. Nah sama satu nih guys, gue mau tambahin dikit. Gue nggak mau kedepannya di dalam kelompok ini atau keluarga ini, gue nggak mau yang namanya cewek atau perempuan atau ladies disakiti. Gue nggak mau tahu salah satu anggota atau homies perempuan dari kita digangguin atau dilecehin sama siapapun itu, kita lawan. Oke? Karena bagi gue perempuan itu segalanya guys, bukan karena gue ini mata keranjang atau suka banget sama cewek. Tapi enggak, bagi gue perempuan itu adalah ratu. Kita harus manjain dia, kita harus lindungin dia.
Kalian bisa ngerti kan? Bukan takar tertinggi sih, tapi bagi gua cewek itu segalanya guys. Udah paham lah ya, gue bilang tadi. Iya iya. Ada tambahan lagi guys? Mungkin ada sedikit satu pesan aja dari gue buat homies-homies yang ada di sini. Gue minta buat kalian untuk ngindarin konflik apapun dengan kelompok kriminal lain. Sekarang kita nih bisa dibilang kita hanya kelompok kecil lah yang ada di East Los Santos gitu. Dan gue nggak mau gara-gara kalian bermasalah dengan kelompok lain malah ada homies gue yang mati gitu. Itu gue nggak mau ya sekarang. Oke. Betul. Oke, mungkin itu aja sih guys. Permasalahan beberapa yang gue bahas malam ini. Mungkin obrolan malam ini gue akhirin sampai sini. Sekarang kalian bebas, kalian mau aktivitas mau kemana, intinya satu pesan gue, jangan coba kalian cari masalah sama kelompok kriminal yang ada di Los Santos ini dulu. Oke, see you next time guys.